Saya mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi teman-teman. Selamat weekend. Hari Sabtu kita tetap produktif. Biarin yang lain pada santai-santai, kita tetap produktif. Kenapa? Karena masa depan kita harus lebih cerah dari hari ini. Oke, hari ini kita akan seperti biasa. Kita akan masuk kelas lagi, pertemuan di hari ke-6. Nah, materinya tebal banget. Ini sekitar, kalau tak kupas, lebih dari 2 jam. Tapi nanti ya aku pakai. Buat teman-teman yang nanti bingung materi saya apa, silakan like, komen, atau di bawah ini komen silakan. Atau nanti japri ke CS Imoline, tanya-tanya boleh. Atau di komentar langsung di videonya juga boleh, seperti itu. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Sudah bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Oh, belum, sama ya. Nggak penting sarapan, yang penting hati gembira. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjutin pelajaran kita hari ke-6. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke kelas hari ke-6, kita akan kupas sedikit tentang pelajaran hari ke-5. Nah, jadi hari ke-5 kemarin materi kita adalah paid promote. Oke, paid promote itu kalau secara harfiahnya gimana caranya kita mengiklankan produk kita oleh orang-orang yang sudah terkenal. Bisa itu endorse, bisa influencer, youtuber, atau mungkin orang yang terkenal di Facebook juga bisa ya. Jadi ada beberapa akun yang bisa kita iklan di situ. Salah satunya ada akun dakwah. Kenapa akun dakwah? Karena ya memang di saat-saat kayak sekarang PSBB, pandemi corona ini, orang banyak mencari pencerahan hati. Jadi yang kemarin kena PSBB, terus ada yang orang ingin wisata, persiapan wisata, mereka lagi cari-cari tempat wisata mana sih yang mau kita kunjungi, mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Ya walaupun sementara penerbangan kita sudah bisa naik pesawat kemana-mana, tapi masih social distancing masih ada. Terus kuliner, nah ini biasanya ya karena kita di rumah terus, banyak orang yang belanja lewat aplikasi online. Nah, ini sosial. Ini akun-akun ini saat ini sangat ramai. Tuh. Nah ini anggarannya seperti ini, kita ngitungnya. Terus yang kemarin kita juga bahas selebgram, bagaimana sih yang kita mau endorse ibaratnya seperti itu. Nah, selebgram yang kita cari adalah yang selebgram yang aktif komen. Kenapa? Karena walaupun followernya banyak, kalau like-nya sedikit, berarti itu si selebgram itu jarang komen. Nah, kita butuh selebgram yang mau komen. Kenapa? Karena selebgram itu otomatis dia punya interaksi sama followernya, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk optimasi paid promote, kemarin kita bisa pakai giveaway, terus kita bisa pakai foto selebgram, endorse. Nah, karena kalau kita di Imogen, kita bisa pakai member-member kita untuk branding. Terus kita bisa buat video, kita upload di Instastory, di YouTube Story, FB Story, WA Story bisa. Gitu. Nah, berapa lama kita melakukan ini? Minimal 2 hari. Seperti itu. Oke, kita masuk hari ke-5, hari ke-6. Hari ke-6.
hari ke-6 kita akan bahas tentang yang namanya brand ambassador. Ada yang tahu brand ambassador? BA. Brand ambassador. Ya, brand ambassador itu adalah orang yang kita kontrak secara eksklusif. Eksklusif. Nah, gitu. Contohnya Pak Atun punya channel memasak, kita bisa jadi brand ambassador. Makanya kalau udah jadi selebgram, jadi youtuber, influencer, duitnya gede dari mana? Ya kalau kita dikontrak jadi BA ini, bisa jadi endorse pun udah lumayan gitu loh. Banyak endorse yang awalnya belum begitu terkenal, dia dapat produk gratis yang lumayan, dapat jilbab gratis, mukena gratis. Ya bayangin kalau kita di endorse 6 kali, contohnya produknya jilbab, ya kan dapat jilbab 6 kali. Kita dikasih jilbab kan keuntungan gitu loh, ibaratnya. Atau mungkin kalau yang endorse ini make up, peralatan make up, atau bahkan teman saya kemarin ahli tukang kayu, dia di endorse sama mesin potong kayu. Ya kalau dia beli harganya di atas 3,5 juta, kan lumayan. Mungkin nggak dibayar tapi dikasih produk kan sama aja. Nah ini udah sering kita lakuin. Kalau aku biasanya ya kita cek nego harga endorse berapa, taruhlah bayar 50.000, 100.000, tapi nanti dapat, mereka minta produk, kita kirim produk. Ya kalau harga produk kita kan di atas 300 kan, 300,5. Itu kalau satu produk, kalau 2 produk kan berarti hampir 700-an lebih. Mbak Atun mau jadi endorse produk gratis. Ya, jadi kita akan bahas masalah brand ambassador, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang peta perjalanan. Ini contohnya gunung ya. Nah, kalau zaman dulu kan ini matahari kan. Nah, kalau zaman kecil kita. Jadi ini gambar gunung lah kita. Jadi gunungnya 3 lah, ya dengan gunung kembar, gunung 3. Ya. Jadi tahu nggak kita mau naik gunung itu jalannya lewat mana? Banyak jalan menuju puncak ini. Ya, bisa jadi kalau kita mau ke sini ada yang namanya jalan umum. Jalan umum tuh ya biasanya jalannya berkelok-kelok, tret, otomatis kalau jalan umum apa? Lama. Karena jalannya berkelok-kelok, ngikutin. Karena nggak ada namanya jalan umum langsung naik itu, nggak ada. Lama. Terus yang kedua adalah yang namanya jalan pintas. Nah, jalan pintas tuh yang ekstrim, mungkin startnya dari sini, dia langsung naik, sini. Tapi otomatis apa kalau jalan pintas? Jalannya bahaya. Bahaya kenapa ya? Karena dia kan harus nempuh jurang, terus nempuh jalan-jalan yang curam seperti itu. Makanya resikonya sangat
besar. Resiko besar. Ini risiko kecil tapi lama waktunya. Ada juga jalan sukses. Nah, jalan sukses itu adalah kita cari jalan mengikuti orang-orang yang sudah sukses. Nah, biasanya dia itu udah ngeluarin buku atau petunjuk. Nah, mereka biasanya yang sukses ini dia udah melakukan yang namanya trial error. Trial error atau trial, mencoba, error, gagal. Dia udah mencoba gagal, akhirnya berhasil kan itu. Nah, akhirnya tapi dia dari kegagalan itu dia menemukan formula sukses. Nah, contohnya dia memang jalannya sedikit ngepot sedikit, tapi ada juga yang lebih relatif cepat, tapi nggak se ekstrim ini. Dia punya ibaratnya kalau jalan tikus lah, sebenarnya bukan jalan tikus ya, memang jalan sukses. Memang ada yang sedikit belok, tapi dia arahnya sama menuju puncak. Ya, hari ini kita belajar gimana caranya jalan sukses, teman-teman. Jadi orang sukses itu memang diciptakan, memang selain diciptakan memang sudah diinginkan. Berarti saya dulu nikah target umur 25 tahun. Tapi meleset dari 27 tahun, ya nggak apa-apa lah, meleset 2 tahun daripada meleset ke 30 tahun atau 35 tahun. Atau bahkan saya punya beberapa teman SMA itu udah umur 40 tahun, banyak yang belum nikah, ada. Itu sukses atau gagal ya relatif lah, orang kan memilih mau nikah apa enggak kan, ya itu udah urusan sih. Kita pun mau sukses pun juga memilih mau sukses apa enggak. Nah, karena memang rata-rata orang yang sukses itu memang dia mempunyai visi yang kuat, mempunyai ya mentor, orang yang dia belajar memang penting. Tadi pagi saya belajar nonton YouTube-nya Demian. Jadi Demian itu sebelum menjadi pesulap yang terkenal, dia itu belajar sama siapa? Deddy Corbuzier. Si Demian di videonya ngomong, saya bisa seperti ini karena Deddy Corbuzier. Nah, waktu itu memang podcastnya mereka berdua kan. Jadi intinya kita mau sukses, ya kita ikutin orang-orang yang udah sukses gitu. Teman-teman taruhlah pengen bisnis apa, ya taruhlah memang mau belajar sama saya, ya ayo saya ajari. Karena yang seperti saya bilang kemarin, saat ini saya sudah, kalau dulu mungkin saya ketakutan lah, orang yang saya ajari mungkin lebih pinter, lebih kaya, bahkan mungkin bisnisnya sama, bahkan mungkin nyerobot konsumen-konsumen saya. Itu dulu, tapi sekarang setelah saya melewati semua fase itu, orang yang mau belajar ke saya, ya saya akan bantu, saya bantu dengan tulus gitu. Masalah nanti dia produknya sama, sistemnya sama, monggo, tapi yang harus diingat, rezeki yang udah diatur sama yang kuasa. Kalau dulu saya pengen punya mobil, ya perasaannya memang senang, tapi giliran udah dapet ya biasa-biasa aja. Sama aja kayak teman-teman pengen nikah, waktu mau nikah itu ya senengnya cuma berapa? Paling seminggu 2 minggu. Setelah itu rata-rata cekcok, karena memang kalau kita pacaran kan yang ada kan cuma yang baik-baik aja. Yang dulunya tukang kentut, ya saat pacaran ya gimana caranya lah ditahan kayak apa kayak gitu. Yang bau badan, ya saat pacaran ya tampil prima kan, ya pakai bedak kayak pakai parfum. Nah giliran udah nikah ya tahu ternyata orang ini ngorok tidurnya. Itu memang seperti itu teman-teman. Kalau saya bisa ngomong ya saya udah ngalamin gitu. Saya tuh dulu pacaran sama istri saya tinggal di Jogja, istri saya di Lampung.
LDRan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Bayangin dulu saya kalau harus ke Lampung kan naik mobil aja zaman dulu udah 150.000 lah zaman saya dulu. Belum untuk makan dan sebagainya. 150 kan berangkat pulang pergi itu ya total sekitar 1 juta. 10 tahun yang lalu 1 juta udah sangat gede banget gitu. Karena saya waktu itu kerja di bengkel gajinya baru 250.000 zaman. Kok kecil Pak ya, memang UMR di Jogja itu kecil. Sekarang tuh UMR di Jogja tahu nggak? 1,8, nggak nyampe 2 juta. Jadi kalau teman-teman sekarang gajinya lumayan gede ya bersyukurlah. Karena di Jogja itu gajinya nggak nyampe, ya UMR cuma 1,8. Makanya sekarang banyak pabrik larinya ke Jawa, karena di sana ya ibaratnya kalau di sini gaji 3 orang, 4 orang, di sana bisa gaji 6 orang ibaratnya. Ya itu istilahnya saya kasih tahu itu buat apa, buat teman-teman bersyukur lah. Berapapun yang diterima saat ini syukuri aja. Yang penting kan cukup lah. Ya memang kalau untuk beli mobil buat rumah mewah ya gaji teman-teman nggak cukup. Tapi kan ibaratnya yang saya selalu bilang, ya di sini untuk belajar aja lah. Kalau memang mau teman-teman berkarir lebih ya kembangin katupnya, kemampuannya. Banyak orang yang pengen sukses tapi dianya nggak mau belajar. Saya belajar seperti ini butuh waktu ya lama lah, mungkin udah hampir separuh hidup saya. Ya kita kan sekolah dari SD sampai kuliah. Itu paling SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12 tahun, kuliah taruhlah 3,5 tahun, hampir 15 tahun kita sekolah. Belum saya ikut kursus dan sebagainya, jadi ya proses belajarnya lama. Bahkan hari ini pun saya masih belajar. Nah, ini saya mau ngomong ini 2 hari yang lalu sama semalam saya udah belajar baca. Makanya kalau saya pulang itu ya setelah anak-anak tidur ya saya belajar gitu. Ya ini sekilas gambaran teman-teman. Jadi inilah kalau mau menuju sukses itu ada yang jalan umum memang berbelok-belok, tapi ini lama lah. Ada juga yang jalan pintas, tapi ini ekstrim. Ya kalau berhasil ya kita cepat, kalau enggak ya mati. Tapi ada yang jalan sukses ini memang nggak terlalu cepat ya terlalu lambat, tapi dia konsisten. Naik grafiknya, memang kadang harus belok naik, tapi dia naik terus. Tapi nggak selama ini yang jalan umum. Karena jalan sukses itu biasanya kita udah punya mentor. Itu teman-teman. Jadi apapun ceritanya, kalau teman-teman mau berhasil harus punya mentor, minimal punya idola lah. Jadi idola itu bukan kita lihat saat dia suksesnya, tapi proses dia itu apa. Makanya kalau saya sering nonton YouTube tuh paling seneng yang namanya Untold Story. Story sejarah Untold itu yang orang lain tuh nggak tahu apa yang sudah pernah dia lakuin. Rata-rata orang yang berhasil itu ya memang luar biasa hambatannya gitu. Saya ya kalau saya sendiri miris lah, ibaratnya sebelum saya bisa seperti ini kan saya pernah kontrak di sana di gang sana. Waktu itu saya udah punya pembantu, dia sampai ngomong, Pak rumahnya sama kontrakan saya bagus. Kontrakan saya itu pembantu saya yang ngomong. Ya waktu itu ya saya diam aja sih. Ya mungkin dia guyon apa kan, karena mungkin rumah kok isinya cuma etalase, karena dari zaman dulu saya udah mulai jualan. Bahkan saya kalau lebaran itu teman-teman, saya bawa 2 koper, 1 koper isinya pakaian, 1 koper isinya apa? Dagangan. Sebelum saya punya mobil, saya udah melakukan itu. Jadi saat saya pulang kampung ya pulang kampung ya saya sambil jual, sambil silaturahmi ya taruhlah muter-muter ke saudara ya saya jualan.
Biasanya kan kalau kita silaturahmi kan mesti ditanya, Mas Faris sekarang kerja di mana? Oh enggak, ya, kalau saya dulu ditanya, saya nggak kerja, saya usaha. Usaha apa? Ya, baru kita jelasin bla 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 itu keluarin. Ya lumayan lah. Karena kalau saya dari dulu berpikir kalau bisa pulang kampung itu ya dapat minimal dapat duit untuk ongkos. Apakah saya ada yang ngajarin? Ada tentu yang namanya Mike Time. Mike Time itu orang Chinese, orang Cina tapi warga negara Selandia Baru. Saya pernah jadi asistennya yang namanya Mr. Mike Time. Saya pernah diajak dia ke Malaysia, meeting sama orang dari Indonesia. Dia bawa batik ke Malaysia, kopernya itu. Saya waktu itu ya nggak tahu bawa apa nih, kopernya gede-gedean, bawa 2 koper itu. Ya sudah, ya kalau kita cowok kan, kalau kayak saya bujang ya paling bawa tas gendong aja kan. Tapi dia bawa koper kecil untuk pakaian dia sama 2 koper itu gede. Ya menurut dia ya daripada bagasi kita 40 kilo nggak dimanfaatin ya dipakai aja untuk bawa barang. Ya waktu itu dia setelah aku tahu sampai sana dibuka bawa batik dia jualan batik. Nah terus pulangnya dia bawa apa? Dia bawa barang Malaysia yang laku di Indonesia apa? Dia bawa jualan batik. Itu sejarahnya kenapa saya bisa melakukan itu ya karena ada orang yang ngajari saya. Makanya saya sekarang taruh pulang kampung pasti karena sekarang udah ada mobil ya, selain koper pakaian ya koper tetap produk, saya bawa produk ke mana-mana. Dan saya mulai bukan saat saya punya mobil, belum punya mobil, saya udah mulai. Saya pulang lebaran ke Lampung ya jualan, pulang ke Jawa ya jualan. Yang penting bawa dagangan lah, masalah laku nggak laku ya wallahu alam namanya rezeki. Ya ini sejarah teman-teman. Jadi kita harus tahu sejarah lah, sejarah orang tua kita. Ya kita belajar lah. Kenapa sih orang tua? Jadi miskin itu bukan takdir. Kalau orang tua kita miskin, apa kita berhak miskin? Teman-teman bisa jadi kaya asal mau. Gak ada jaminan anak orang miskin selalu miskin, gak ada jaminan anak orang kaya jadi kaya, enggak. Saya sering marah-marah ke Dennis, ya sebenarnya nggak marah sih, keras lah. Kenapa? Biar dia nggak terlena fasilitas yang bapaknya punya. Karena yang sangat menyakitkan tuh kalau orang tua kita kaya, akhirnya waktu orang tua kita meninggal, kita nggak bisa ngolah hartanya, akhirnya jatuh miskin. Itu yang sakit ya. Kalau kita udah biasa miskin, tuanya miskin ya udah biasa itu loh. Tapi kalau udah kaya terus jatuh miskin, nah ini miskin bisa dipelajari, kaya bisa dipelajari. Allah harus untuk mencapai ini harus butuh waktu 10 tahun ya sudah lakuin aja gitu. Saya butuh waktu sekitar 15 tahun untuk mencapai saat ini. Pernah saya jualan es buah, pernah buka warteg, pernah apa aja lah. Bahkan saya pertama kali ngerantau ke Jakarta itu saya kerja apa? Kuli bangunan. Karena teman saya kuli bangunan. Makanya teman itu menentukan karir kita. Kalau teman kita kuli bangunan, kita pasti condongan bergerak di kuli bangunan.
Teman kita jualan parfum, kita akan pasti ikut-ikutan jualan parfum. Teman kita bisnis online, ya kita pasti akan ikut-ikutan bisnis online. Itu udah pasti. Makanya hati-hatilah berteman. Minimal 5 teman Anda. Kalau teman Anda alay, Anda akan ikutan jadi alay. Mak-mak yang suka brondong, ya dia arisan, ya dia mesti gitu polanya, mau nggak mau. Atau teman-teman kita narkoba, ya kita akan ketemuan narkoba. Makanya hati-hati 5 teman akrab Anda ini. Harus mulai belajar. Mas Faris baru lulus SMA, ya upgrade lagi ilmunya. Ya sekarang kan belajar sama senior-senior, ya udah belajar aja. Jadi kalau disuruh-suruh apa kayak apa, kok ikut aja. Karena orang mungkin nyuruh kita sesuatu hal itu mungkin ngarahin kita. Saya pun dulu disuruh orang gini ya saya ikut aja. Karena saya yakin orang itu nyuruh saya pasti ada maksud yang terbaik. Walaupun mungkin kita dimanfaatin, ya sudah, ikhlasin aja. Berarti kita jadi orang bermanfaat kan gitu. Intinya seperti itu. Oke, kembali lagi ke PA tadi. Jadi di sini kita ada alasan kenapa kita harus ambil antara perbedaan antara PA, endorse sama brand ambassador. Kalau endorse itu ibarat yang pertama itu kayak beli eceran kalau beli produk. Kalau brand ambassador ini kayak beli brosur. Antara eceran sama brosur murah mana? Murah brosur. Harga lebih murah. Contohnya gimana Pak? Kita endorse, sekali endorse 200.000 sekali. Kalau kita 10 kali berarti berapa? 2 juta kan? Bayar endorse. Beda dengan brand ambassador. Ambassador kita kontrak dia selama mungkin 1 bulan. 1 bulan kan 30 hari. Bisa jadi dia cuma bayar berapa? 1,5 juta. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya kita biayanya murah. Dan cara brand ambassador itu apa ya? Nanti kita sharing profit di sini. Contohnya setiap kali dia iklanin atau produk yang dia iklanin laku, kita kasih Rp1.000 kayak Rp2.000. Padahal teman-teman mikir, Pak, ngapain sih saya belajar kayak gini? Ya mungkin teman-teman belum butuh saat ini, tapi ya minimal tahu lah, paham. Ini kan kita sekarang lagi eranya bisnis online gitu. Jadi kedepannya saya pengen frekuensi teman-teman sama saya. Kayak Mas Habib kan tak suruh tiap hari data penjualannya kan, alamat, nama, dan nomor HP. Tujuannya apa? Tujuannya saya untuk ngumpulin database. Teman-teman bayangin, saya punya teman kayak Dewa Prayoga, dia WA itu ratusan ribu nomor kontak WA, email ratusan ribu juga, Telegram ratusan ribu juga, YouTube ratusan ribu juga follow subscribernya. Kira-kira kalau seperti Dewa Prayoga atau kalau dia followernya banyak ini jualan laku nggak? Laku. Kenapa? Karena target pasarnya udah jelas. Jadi kalau kita jualan nggak laku, kenapa ya? Karena follower kita sedikit, subscriber kita sedikit, terus friend pertemanan kita sedikit, wajar. Ya, makanya kalau kita temennya sedikit, ya kita pakai jasa ini, bisa endorse, ambassador. Cuma kalau endorse, ibaratnya ini
beli eceran lebih mahal seperti itu. Terus yang kedua, kalau endorse itu kayak jahit konveksi. Kalau ini jahit sendiri, jahit sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Jahit sendiri itu ibaratnya kita cuma kasih bahan, yang ngolah siapa? Konveksi ini kan. Tapi mulai dari photoshoot, editing, caption dan sebagainya, yang menentukan mereka. Gitu. Tugas kita hanya mengirim produk sama membayar jumlah uang. Kalau ini endorse. Beda dengan brand ambassador. Kalau brand ambassador itu kita ibaratnya jahit sendiri, jadi kita bisa bahannya gimana, terus cuttingnya, terus untuk foto dan sebagainya kita bisa tentuin. Bahkan untuk jadwal upload kita bisa request. Itu brand ambassador. Terus kalau bedanya itu sama brand ambassador, yang ketiga apa? Ini kayak kontrak rumah 1 tahun sama kontrak rumah 3 tahun. Kira-kira kalau kita kontrak rumah setahun sama 3 tahun lebih murah mana? Kan? 3 tahun. Kenapa 3 tahun lebih murah? Karena flat selama 3 tahun. Taruhlah kalau kita kontrak rumah tahun pertama mungkin 1 juta, kira-kira tahun kedua naik nggak? Pasti naik. Beda kalau ini 3 tahun, taruhlah per tahun 3 juta, karena kita kontrak rumah 3 tahun, ini bisa biasanya diskon 2,5 juta, bisa nego. Cuma kalau kontrak rumah setahun sejuta, tapi belum tentu tahun depan tetap 1 juta, pasti naik. Nggak ada rumusnya ngontrak itu. Apalagi kita sewa nih, kelihatan rame, pasti dinaikin sama yang punya kontrakan. Makanya kalau orang China itu impian dia apa? Kalau kontrak rumah yang dikontrak harus dibeli. Gimana caranya? Karena apa ya, usaha itu kan kayak ya memang berarti kayak ada hobinya untuk peruntukannya. Saya dari awal rumah saya di sini jadi bawa peruntukan, ya udah saya nyaman di sini. Ya walaupun sebenarnya kalau lagi suntuk pusing juga, rumah kecil berantakan, ya kalau niat tahu lah, teriak-teriak aja. Tapi rumah itu bawa rezeki buat saya. Padahal kalau dibilang rumah saya yang di Jawa lebih bagus daripada ini, lebih gede, lebih bagus. Belum saya tempati yang Jawa, cuma kalau tempat saya pulang. Makanya sekarang saya buat kontrakan di Setu, lebih gede lagi kan, 17 pintu kan. Tempatnya adem, airnya bagus, tapi ya kemarin ya akhirnya saya putusin buat kontrakan. Kalau sini airnya udah coklat kuning, jadi kalau pakai baju putih ya ini lumayan. Saya tuh paling benci beli baju putih, sekali cuci mesti langsung coklat. Makanya saya kayak baju putih itu kayak sekali buang. Berarti kalau saya tampil misi acara, beli, ya sudah. Besok ya paling kalau masih bisa tak pakai enggak, tak kasih. Makanya andalan saya beli baju alisan. Harganya berapa? Karena cuma 150.000, tapi nyaman. Soalnya nggak kelihatan, ya istilahnya kelasnya juga menengah lah, nggak terlalu. Karena memang sekali buang, ya ibaratnya kayak sekali buang. Kenapa? Karena airnya jelek banget. Gigi kuning, nggak bisa bersih.
Bahkan yang pertama kali tinggal di sini biasanya gatel. Jadi kalau teman-teman nanti di sini gatel-gatel itu pengaruh air. Ya kalau teman-teman pengen bersih ya cebok ya, setelah cuci air bersih pakai tisu basah. Jadi kalau teman-teman kemarin yang kerja sama saya baru sebulan atau baru beberapa hari tahu-tahu gatelan, ini pengaruhnya air. Ya. Jadi udah tahu kan kalau besok gatelan air yang bermasalah. Bukan tempatnya, kalau tempatnya bersih ini tiap hari sapu. Airnya itu. Jadi kalau memang merasa gatel ya berarti setelah cebok ya bersihin sama tisu basah. Tapi kalau wanita jangan sering-sering pakai ini apa, pembersih yang daun sirih, jangan bikin kering gitu. Matiin bakteri, karena wanita juga butuh bakteri yang baik kan. Bakteri jahat ada, bakteri baik ada. Itu kalau pakai sirih itu rusak. Oke. Jadi intinya kenapa sih kita harus nyari brand ambassador? Karena lebih murah. Ini lebih murah. Pakai ini. Ya ini kedepannya ya tugas kita lah, tugas saya, tugas teman-teman nanti taruhlah sering nyari brand ambassador. Jadi sudah paham ya, kenapa sih kita ada endorse, ada brand ambassador? Ya minimal teman-teman hari ini dengarlah istilah-istilah itu. Gitu. Ya taruhlah kemarin sekolah di STM nggak pernah dengar kata ini, ya minimal hari ini dengarlah. Jadi kita itu sama istilah nggak terlalu buku gitu loh. Wong saya aja istilah gaming saya pelajari kok. Jadi Dennis ngomong apa scammer apa, ya saya tahu bahasa-bahasa itu. Oh maksudnya itu. Oke, jadi BA itu manfaatnya apa? Yang pertama lebih murah. Terus yang kedua jadwal untuk posting itu bisa diatur. Jadwal bisa diatur. Terus yang ketiga revenue stream apa gitu. Revenue stream, saat bekerja sama dengan BA kita bisa manfaatkan momen kedekatan kita dan BA untuk bekerja sama di luar dari Instagram. Misalnya kita bisa menjangkau pelanggan dan calon pelanggan kita dengan mengadakan seminar dan workshop gitu. Atau bisa jadi kita jadi sponsor dia. Jadi taruhlah BA kita ini seorang mubalik, ya saat dia tampil di mana kita menjadi sponsor. Bisa jadi waktu dia ngomong ada sesi dia minum, karena kita jual minuman ya dia bisa nutup. Nah, saya bisa ngomong di depan umum ini badan saya fit kenapa? Karena saya minum minuman kita seperti itu. Atau kalau dia punya komunitas dan sebagainya ya kita bisa masuk komunitas dia. Bahkan kita bisa buat collab, buat video baru, video bareng lah, video baru. Terus daya beli dari BA itu tinggi. Kenapa? Karena biasanya kalau BA itu jualan ya, karena dia sebenarnya juga jadi influencer timnya kan, seperti itu. Udah berapa menit? Ya, terus kita akan riset BA. Riset BA.
Ya tahu. Tulis. Yang pertama ya kita tentukan BA-nya. Terus kedua kita cek kemampuan BA itu untuk mendatangkan traffic atau massa. Yang ketiga follow up tindak lanjut BA. Terus yang keempat kita kontrak. Yang kelima ya kita hubungi manajemennya. Yang keenam optimasi inilah riset BA dan ambassador. Jadi kita tentuin, taruhlah Mbak Atun, kita cek dia bisa nggak datangin calon massa dan customer gitu, kita cek gitu. Ya ibaratnya kalau posting banyak yang komen nggak, banyak yang like nggak. Karena kenapa sih kita nggak mau komen? Ya ibarat kita baru ketemu, saya ketemu Pak Faris. Kira-kira Mas Faris langsung senang sama saya nggak? Kan nggak. Karena apa? Karena nggak kenal, belum kenal, baru kenal saat itu. Nah, orang nanti kalau mulai menyenangi apa? Kalau sudah mulai bekerja sama, apa yang kita posting pasti akan di like atau di komen. Bahkan orang akan rela komentar habis-habisan kalau kita pernah, ya ibaratnya ya bukan pernah, kita selama ini ya ibaratnya kalau kita buat konten positif kita bagus, orang suka ya, mau senang sekali, mereka mesti langsung komen. Itulah membangun interaksi. Lagi-lagi ini membangun interaksi atau hubungan. Itu. Oke, itu. Oke, kita langsung loncat. Jadi kita masuk ke follow up BA. Apa aja yang di follow up? Yang pertama kita penawaran kerja sama. Terus, nah ini waktunya ya antara 1-2 hari lah. Terus kita kirim MOU, perjanjian lah. Dan ketiga kita nego. Yang keempat deal MOU-nya. Kelima persiapan produk. Terus tanda tangan. 7 fotografi. 8 editing. 9 launching. Ini prosesnya. Makanya saat ini kan tim yang aku ambilkan CS sama tim editing lah. Editing kan merangkap fotografi kan. Kenapa? Karena ibaratnya CS kan tiap hari harus posting. Kita kemarin udah belajar posting itu jam berapa kan, yang traffic bagus ya. Nah ini kalau kita ada yang ngambil BA seperti ini, penawaran, kerjasama, MOU, nego, deal. Nah setelah deal
ya kita kirim barang, akhirnya tanda tangan, terus kita mulai fotografi atau buat video, terus diedit dan film. Seperti itu. Oke, mungkin sementara itu dulu teman-teman. Jadi ini materi nanti saya bagi dua, karena ngomong masalah selebgram brand ambassador itu memang panjang. Ini materinya ini kalau tak kupas bisa 2 jam. Jadi kita belajar nggak istilahnya sedikit-sedikit sambil jalan. Ya mungkin buat teman-teman berpikir, Pak Akwan cuma kerja, buat apa sih belajar? Enggak, ini someday lah, suatu saat lah teman-teman tahu lah proses-proses yang harus dijalani. Jadi minimal kalau aku ngajarin di sini tuh, kalau aku butuh apa-apa teman-teman tahu, oh Pak Rudi lagi butuh ini gitu. Jadi istilahnya Pak Rudi mau launching produk atau buat video atau buat apa, tahu gitu. Nah, contohnya kemarin YouTube, nah akhirnya kan kita udah mulai belajar di YouTube tuh apa aja. Kita ada yang namanya thumbnail judul. Nah, judul itu biasanya orang yang membuat orang curiosity, penasaran gitu kan. Jadi kalau bisa memang logo-logo kita ada Imobi Molen kita hilangin biar orang lain tuh mau nonton video kita. Karena kalau orang udah ada banyak logo orang udah males nonton. Makanya itu kita pelajari gitu. Sama kayak foto-foto pun, kenapa sih kita harus buat meme dan sebagainya, testimoni, kita buat video-videonya ya biar orang itu tertarik, dapat manfaat. Jadi kenapa orang nggak beli produk kita ya, karena dia nggak tahu manfaatnya. Berarti ada cowok, kenapa sih, berarti kita cewek, kenapa saya belum laku ya? Mungkin kita bukan karena kita cantik, nggak cantik. Itu kalau cantik itu ibaratnya relatif lah. Karena yang cantik-cantik di luar sana yang sampai tua nggak nikah juga banyak, nggak laku. Karena bisa jadi karena dia mungkin klasifikasi pasangannya terlalu tinggi, bisa jadi dia memang nggak mau membuka diri gitu. Nah, sama halnya produk, kita jualan produk ya, sebenarnya produk itu kayak kita jualan diri kita atau produk sama aja. Kenapa orang nggak mau minimal beli kita atau menyukai kita ya? Dia nggak tahu apa yang manfaat dari kita gitu. Jadi kayak teman-teman kerja, mungkin setelah kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, taruhlah kontrak, ternyata kontraknya tahu habis, gak diperpanjang. Kira-kira kalau teman-teman kerjanya bagus, diperpanjang nggak kontraknya kerja? Pasti diperpanjang. Bahkan biasanya malah mungkin ada penawaran tambahan gaji dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman kerjanya nggak maksimal, nggak bagus, ya ibaratnya kalau saya pun ya daripada gaji orang, mending saya gaji anak saya kan, itu ibaratnya. Jadi intinya apapun profesi kita kerja sama orang atau kita punya usaha ya kita lakukan yang terbaik. Jadi jangan hanya kerja, yang penting berangkat jam 8 nanti pulang jam setengah 6 pulang, yang jam 12 istirahat. Ya jangan kayak robot. Teman-teman di sini ini yang saya selalu ngomong, sambil bekerja belajar. Karena saya berharap teman-teman taruhlah keluar dari pekerjaan di sini, jangan pindah pekerjaan, tapi udah punya, ya taruhlah pindah pekerjaan ya mungkin punya penawaran yang lebih tinggi atau mungkin buka usaha sendiri gitu. Karena apa? Di era besok, era milenial ini, profesi-profesi yang dulunya kayak, kalau anak sekarang ditanya kamu besok gede mau jadi apa, rata-rata ada yang jadi YouTuber, jadi ini. Kalau dulu zaman kecil saya jadi seorang PNS itu udah luar biasa, udah kelihatannya mewah lah ya. Padahal ya mohon maaf, PNS kan kita tahu gajinya berapa ya. Memang sekarang gaji PNS lumayan lah, bagus. Cuma di era sekarang itu kita menghasilkan, apalagi di era teknologi, lewat HP pun bisa menghasilkan gitu.
profesi-profesi baru banyak. Jadi dulu ibaratnya editing apa dan paling cuma tukang foto kan, tapi sekarang semua orang bisa jadi editing. Kenapa? Karena aplikasi bisa edit pakai PicsArt, Canva dan sebagainya untuk yang gambar. Kalau yang video bisa pakai KineMaster, pakai apa yang lain-lain. Orang nggak harus jadi profesional pun bisa gitu. Makanya sekarang kalau kayak ucapan selamat hari raya, kalau dulu kan cuma bahasa tulisan, terus berkembang gambar. Sekarang rata-rata orang kirim video. Kenapa ya? Karena lebih menarik kan. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjutkan hari Senin. Jadi saya harap pelajaran ini ya untuk wawasan aja dulu. Suatu saat pasti berguna kok. Tidak ada ilmu yang nggak berguna. Terima kasih, saya ucapkan. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, pastikan bagiin ke teman-teman yang belum nonton. Kalau Anda mau lihat video-video berikutnya, Anda bisa scroll up di fanpage masing-masing, sama yang di Instagram, nanti bisa di scroll up lagi atau scroll down materi yang hari pertama, kedua, ketiga, sampai kelima kita udah buat. Nah, ini yang materi hari ke-6, karena memang cukup panjang ya kita bagi dua. Nah, ini 6,5 lah besok. Jadi hari Senin itu sisanya yang ini, karena ini kalau memang kita kupas 2 jam lebih. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.